Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ana Cahyanu, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memposting jurnal khusus ke dalam buku besar atau ledger. Oke, kita langsung simulasikan saja ya. Di sini saya sudah punya jurnal khusus ya, jurnal khusus yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dan juga tentunya sudah kita posting ke dalam subsidiary ledger, sudah kita buatkan kartu utang dan kartu piutangnya. Namun selanjutnya kita harus memposting ke dalam buku besar ya. Nah, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah saudara harus menyiapkan dulu ya, harus menyiapkan dulu akun-akun atau format dari masing-masing buku besar gitu ya. Nah, formatnya kita lihat dari mana, maksudnya akun-akun apa saja yang harus ada, itu biasanya ada di soal ya, akun-akun yang ada di soal. Tapi kalaupun misalkan di soal tidak ada juga, kita bisa bisa melihatnya dari jurnal khusus yang ada dalam transaksi gitu ya. Jadi melihat jurnal, harus melihat akun-akun yang ada dalam jurnal khusus gitu ya. Akun apa saja yang muncul. Nah, di sini kan ada akun piutang dagang, akun penjualan, kemudian juga ada akun kas, potongan penjualan, piutang dagang ya. Kemudian juga penjualan, kemudian juga utang bank di sini ya yang serba-serbi. Kemudian juga ada akun pembelian gitu ya, ada akun perlengkapan, ada akun sewa ya, sewa toko gitu kan ya. Kemudian juga ada akun potongan pembelian dan juga ada akun retur penjualan ya. Nah, nanti kita buatkan masing-masing akun ini ya, ya. Kemudian dari jurnal khusus yang telah kita buat, kita posting ke dalam akun tersebut ya. Langkah pertama sudah harus membuat dulu semua akun ya, dari kas sampai, kalau di sini sampai beban sewa ya. Nah, kalau misalkan semuanya sudah, formatnya sudah disediakan, buku besarnya sudah ready ya, sudah dibuat ya, namun belum diposting ya. Langkah selanjutnya adalah saudara harus memasukkan saldo awal dari masing-masing buku besar ini. Tapi ini kalau misalkan ada gitu ya. Tapi kalau misalkan seadanya tidak diketahui di soal, itu berarti kita asumsikan saldonya 0 ya. Tapi kalau misalnya di soal ada, misalkan ya saldo untuk masing-masing akunnya itu ada, maka kita harus masukkan dulu sesuai dengan saldo normalnya di mana ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan masing-masing saldo, selanjutnya adalah kita harus memposting ya masing-masing jurnal khusus dalam buku besar gitu ya. Nah, kita di sini ya akan memudahkan adalah, yang lebih memudahkan di sini kita postingnya itu tidak lagi satu-satu, tapi kita ambil endingnya gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja, di sini kan ada piutang dagang debit dan juga penjualannya di kredit. Jadi nanti kita harus posting kedua akun ini gitu ya. Pertama piutang dagang dulu, piutang dagang kita cari ya di sini, piutang dagang. Di sininya tanggalnya adalah berarti tanggal 31 aja ya, tanggal 31 Agustus. Dan di sini adalah jurnal penjualan gitu ya. Nah, ini dari jurnal penjualan gitu. Karena di sini kan jurnal khusus ya, sehingga kita lebih memudahkan untuk posting. Kita tinggal postingnya tuh endingnya saja, karena di sininya sama gitu kan ya, sehingga itu akan lebih mengefisiensikan waktu dan tenaga. Nah, kita langsung saja ya, kita masukkan saja di sini debitnya itu adalah sama dengan, nah ini langsung totalnya ya, itu kita langsung masukkan. Berarti ini sudah diposting ya, 112-nya sudah diposting. Kemudian kita juga nih, jangan lupa ya, penjualan juga di sini karena posisinya di kredit, maka kita harus memposting juga 1 juta ini ke dalam akun penjualan. Ya, kita cari akun penjualan. Nah, ini ya. Di sini tanggal 31 juga. Di sininya adalah jurnal penjualan ya. Kemudian posisinya di sini karena di kredit ya, maka kita langsung ambil juga dari sini 1 juta. Oke. Nah, kan ini saldonya juga di kredit 1 juta gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal 511-nya kita masukkan juga ke sini ya.
511. Tadi sorry ya, ini lupa nih, belum piutangnya tadi belum dikasih ref ya. Piutangnya tadi nomor 112. Nah, ini artinya kita sudah posting ke akun piutang dan juga akun penjualan. Jadi ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat ke jurnal penerimaan kas. Nah, dalam jurnal penerimaan kas kita harus satu-satu juga. Jadi tidak usah satu-satu, tapi kita harus melihatnya per pos, per akun. Di sini ada akun kas ya. Pertama akun kas, maka kita harus posting sebesar 6182. Oke, kasnya di debit ya. Kasnya di debit. Kita lihat saldo kas tanggal 31 dari jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penerimaan kas ya, sebesar, kita lihat, nah 6182 ya, langsung masukkan gitu ya, 6182. Nah kemudian ini kita juga lupa juga kasih nama ref ya, 111. Berarti di sininya 111, artinya ini sudah diposting ke akun kas ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah potongan penjualan sebesar 18.000. Kita cari potongan penjualan. Potongan penjualan kita cari ya. Di sini potongan pembelian, potongan penjualan. Nah ini ya. Retur. Nah ini potongan penjualan. Ini juga sama, jurnal penerimaan kas ya. Nah, untuk potongan penjualan di sini posisinya di debit. Nah, di sini debit ya, maka kita juga masukin debit nih, debit ya. 18.000. Nah, maka kita otomatis nanti debitnya 18.000. Oke, kemudian 512 kita masukkan di sini nama akunnya 512 akan menunjukkan bahwa si akun potongan penjualan ini sudah diposting ke buku besar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke piutang dagang. Di sini piutang dagang kebetulan dikredit sebesar 900.000. Kita lihat di piutang dagangnya 900.000 ya. Piutang dagang, oke. Tanggal 31 jurnal penerimaan kas ya. Kreditnya adalah sebesar ini ya. Sebesar ini kan, kredit 100.000. Nah, maka kita otomatis akan menjadi saldonya berkurang. Ini 112 kita masukkan ya. 102. Oke, kemudian ada penjualan sebesar 300.000. Kita masukkan penjualan ya. Penjualan di sini jurnal JPK. Biasanya bisa disingkat ya, bisa jurnal penerimaan kas atau disingkat juga boleh penerimaan kas besar 100.000 ya. Ini kan ya 100.000. Oke. 300.000 di kredit karena di sini pembelian tunai ya. Oke, kemudian kita cantumkan juga nomor ini ya, nomor akunnya 511 sebagai bukti bahwa ini sudah terposting. Oke, kemudian selanjutnya ada serba-serbi nih. Kalau serba-serbi kita lihatnya adalah nomor perkiraannya. Ya, makanya disini harus dirinci gitu agar nanti bisa kita ketahui ini postingnya kemana. Ini ada utang bank yang 5 juta karena di kredit ya. Ini ingat kredit berarti di sininya utang banknya bertambah di kredit. Kita cari utang bank. Utang bank. Oke, utang bank ini ya. Jurnal penerimaan kas. Oke, sebesar 5 juta. Sorry, 5 juta. Nah, itu ya. Maka kita ini juga nomornya nomor oke. Ini nomor berapa nih? 212 kita masukkan ke sini 212 ya. Nah, itu ya, berarti di sini artinya sudah kita posting ya utang bank ini sudah kita postingnya, sudah selesai. Kemudian kita beralih ke jurnal berikutnya ya, jurnal pembelian. Di sini ada pembelian sebesar 5 juta. Kita cari ke pembelian ya, jurnal pembelian
dan di sininya ya karena debat, kemudian itu saldonya, maka kita langsung masukkan debat kan ya, masukkan posting 5 juta. Di sini 411, maka kita masukkan 411 posting nomor akunnya. Kemudian setelah ada pembelian ada juga perlengkapan ya, ini perlengkapannya di debat bertambah, kita cari akun perlengkapan ya, perlengkapan ini ya, jurnal pembelian. Perlengkapannya berapa? Perlengkapannya adalah 500.000. Oke, 100.000 ya. Kita masukkan 113. Ini tuh boleh juga di sini boleh. 113. Oke, kemudian satu lagi adalah utang dagang di sini di kredit ya, bertambah 5.500.000. Utang dagang, kita cari utang dagang. Jurnal pembelian. Langsung kredit ya saldonya. Kita langsung masukkan ini ke utang dagang. Oke, saldonya utang di kredit. Kalau sudah 211 kita tulis 211. Seperti itu ya. Ini sudah selesai ya, sudah selesai diposting semua. Kita juga lanjut ke jurnal berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Di sini ada utang dagang ya. Utang dagangnya di debit nih 5 juta. Kita langsung masukkan juga utang dagang ya dari jurnal pengeluaran kas ya. Utang dagangnya di debit nih. Utang dagangnya di debit ya. Saudara jangan sampai salah memasukkan debit dan kreditnya. Kita lihat di sini karena debit, maka kita masukkan juga sebesar 5 juta ke debit ya. Dengan sini debit, terus hati-hati harus teliti. Ini ya, kemudian ini 211. Nah ini udah posting, ini karena tidak ada nggak usah. Kemudian ada beban sewa 1 juta, kita cari beban sewa 1 juta ya. Ini sudah 1 jurnal pengeluaran kas ya. Di sini posisinya di debit. Kalau beban sewa besarnya adalah 1 juta ya. Ini belum ditambahin ya. Bentar. Kebetulan kalau di sini kan hanya beban sewa ya, jadi kalau misalkan hanya beban sewa bisa kita totalkan. Tapi kalau misalnya di sini seandainya masih perkiraannya macam-macam ya, maka di sini saudara harus mempostingnya satu-satu dari sini ya. Oke, 1 juta kita masukkan di sini ya. 1 jutanya sudah masuk. Oke, di debit ini 611. Oke, kemudian sudah ya. Kita langsung masukkan juga sekarang kasnya 4850 di kredit. Kas di kredit ya. Jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas di kredit sebesar 4850 ya. Kemudian ini 1111 ya. Dan satu lagi potongan pembelian di kredit, potongan pembelian. Nah ini ya, potongan pembelian kita masukkan juga jurnal pengeluaran kas. Kita coba saja ya, potongan pembelian di sini. Oke. Nah di sini jumlahnya adalah di kredit ya. Kredit jumlahnya adalah 110.000. Nah ini 412 kita masukkan 412 sebagai bukti sudah diposting ya. Oke, kalau sudah ya, kita lanjutkan ke jurnal berikutnya yaitu jurnal umum. Nah kalau jurnal umum harus satu-satu ini ya, nggak bisa langsung totalnya. Pertama retur penjualan, kita cari retur penjualan. Oke, nah ini ya retur penjualan tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya, tanggal 3 retur penjualan 3 ya.
Ini jurnal umum aja ya, jurnal umum ya. Ini 513 berapa nih penjualnya? 1 juta di debat. 1 juta di debat. Kita cepas. Kemudian nanti akan selesai di debat. Kemudian 513-nya kita masukkan di sini. 513. Kemudian piutang dagang ya, ini piutang dagang juga dimasukkan, 1 juta di kredit. Piutang dagang 1 juta di kredit. Nah, ini dari tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya, tanggal 3. Mengapa di sini ya? Jurnal pengeluaran sebesar 100.000 ya. Oke. Nah, kalau sudah ya 102, ini nomornya 102 ini sini aja deh. 102. Nah, yang tadi yang checklist itu yang checklist tadi di bawahnya aja ya, yang ada keterangan Tuan Ali. Nah, ini yang tadi itu sudah betul. Oke. Nah, semuanya sudah terposting ya. Setelah selesai semua akun dalam jurnal khusus dimasukkan atau diposting ke dalam buku besar, maka selanjutnya adalah kita harus melihat berapa saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Ya, kita diketahui di sini untuk saldo kas adalah 1.332.000. Kemudian untuk piutang dagangnya adalah 0 ya, tidak ada. Berarti di sini tidak ada piutang dagang. Kita lihat ya di sini. Oke, berarti sama ya, di sini tidak ada piutang dagang nih. Jadi cocok ya. Kemudian pelengkapannya di sini ada 500.000 ya, 500.000 saldo pelengkapannya. Kemudian utang dagangnya di sini ada 500.000 ya, 500.000. Coba kita lihat apakah betul saldo utang dagangnya, saldo utang dagangnya 500.000 dari daftar utangnya ya. Oke, betul, ternyata betul ya, sama, ternyata saldonya ada 500.000, yaitu saldo utang ke Toko Bahagia ya. Jadi kita punya utang hanya ke Toko Bahagia saja ya, sebesar 500.000. Berarti dia sudah sama. Kemudian utang banknya di sini bertambah 5 juta ya, karena baru minjam. Kemudian pembeliannya di sini juga 5 juta ya, 5 juta pembelian kreditnya. Kemudian potongan pembeliannya 500.000 ya. Kemudian penjualannya adalah berapa nih, belum ditotalin ya, sorry, kayak ini belum ditotalkan. Nah, ini ya 1.300.000 penjualan kreditnya. Kemudian potongan penjualannya 18.000. Kemudian returnya ada 100.000. Kemudian beban sewanya adalah 1 juta ya, 1 juta. Oke, nah sip. Nah gitu ya, ini sudah ya. Nah kemudian kalau misalnya sudah diketahui saldo akhir yang berapa, kita kemudian sekarang adalah buat neraca saldo. Neraca saldo dari PT Abadi ini ya, kita buat saldonya sini saja ya. Ini bentar nih, saya belum buat formatnya ya, kita buat dulu formatnya. Ada saldonya, kita di sini saja ya. Di sini adalah perusahaannya, ini Berkah Abadi ya, Berkah Abadi. Sorry. Ininya bulan Agustus ya. Oke, kita coba saja bulan Agustus. Nah, di sini nama akunnya adalah kita sesuaikan dengan nama akun yang ada dalam buku besar ya. Terutama di sini ada satu-satu kas. Ini kas pasti selalu ada ya, kas. Kemudian ada juga piutang dagang,
Kemudian selain utang dagang ada perlengkapan ya, perlengkapan. Di sini akunnya harus diketik. Perlengkapan akunnya adalah 113 ya, 113 perlengkapan. Kemudian setelah perlengkapan ada utang dagang ya, utang dagang kita masukkan, ini 211 ya. Kemudian utang bank juga ya, utang bank kita lihatnya dari sini ya, dari ini ada utang dagang, ada utang bank, kita masukkan. Kemudian juga ada pembelian ya, pembelian. Kemudian ada juga potongan pembelian ya, potongan pembelian. Kemudian selain potongan pembelian ada penjualan, ada potongan penjualan ya, masalah ya, potongan penjualan. Ada retur penjualan ya. Oke, retur penjualan. Kemudian terakhir ada beban sewa ya, ada beban sewa. Beban sewa. Sekarang kita masukkan ya saldo dari masing-masing akun ini ya, saldo dari masing-masing akun yang ada dalam neraca saldo ini. Pertama kas kita lihat di sini ya, kita cari kas, saldonya adalah sebesar 332 ya, ternyata 332. Kemudian di utang dagangnya kita lihat di sini 0 ya. Kemudian perlengkapannya adalah 500.000. Kemudian utang dagangnya sebesar 500.000. Utang banknya di kredit ya 5 juta. Kemudian pembeliannya di debit sebesar 5 juta. Kemudian potongan pembeliannya di kredit 150.000. Penjualannya di kredit ya, tujuan di kredit kan ya, nih posisinya 3. Kemudian potongan penjualannya di debit 18.000. Kemudian returnya, oke, returnya ya, returnya nih posisinya di debit ya. Retur penjualannya sebesar 100.000 dan terakhir adalah uang sewa di debit ya sebesar 1 juta. Oke. Ya ini ya, ini balance ya, ini sudah selesai, sudah balance neraca saldo dari PD Berkabadi ini. Totalnya adalah 6.950.000, debit dan kreditnya sama ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi secara saudara memposting jumlah khusus dalam buku besar seperti itu. Kemudian nanti juga setelah diketahui masing-masing saldonya berapa, kita tinggal tuliskan ya berapa saldo masing-masing dalam neraca saldo. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami ya, dan juga bisa saudara praktekkan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.